Berikut ini adalah ringkasan isi yang dikutip dari buku khotbah oleh Pendeta Paul Chijong yang ditampilkan di situs web The New Life Mission berjudul Sudahkah Anda Benar-Benar Dilahirkan Kembali dari Air dan Roh? Jadi mengapa Yesus berkata kepada perempuan yang berzinah ini, "Aku pun tidak mengutuk engkau"? Alasannya adalah ketika Yesus yang datang sebagai anak domba Yahweh menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, wakil umat manusia dan imam besar. Terakhir, semua dosa dunia dipindahkan ke atas kepala Yesus, dan pada saat itu semua dosa perempuan yang berzinah ini juga dipindahkan kepada Yesus. Oleh karena itu, Yesus tidak dapat mengutuk perempuan ini yang percaya kepadanya sebagai juru selamatnya dan pada baptisannya. Pembelajaran Alkitab nomor 7. Aku pun tidak mengutuk engkau. Yohanes 8. Yohanes pasal 8 ayat 1-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia datang lagi ke bait Yahweh, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepadanya, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah, seolah-olah ia tidak mendengar mereka. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ketika mereka mendengar hal itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, karena mereka diyakinkan oleh hati nurani mereka. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang masih tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, mengutuk mereka? Tidak adakah seorang yang mengutuk engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." lalu kata Yesus, "Aku pun tidak mengutuk engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dalam Yohanes 8, muncul seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kita dapat melihat bagaimana ia diselamatkan oleh Yesus. Semua orang berbuat zina. Semua orang di bumi melakukan zina rohani dan jasmani. Namun, perempuan yang kedapatan berbuat zina dalam Alkitab ini diselamatkan oleh Yesus. Meskipun demikian, orang-orang Farisi yang munafik, para pemimpin agama, mencoba mengejek dan menghakiminya seolah-olah mereka tidak pernah berbuat zina, seolah-olah mereka suci. Mereka tidak mendengar kata-kata keselamatan dari Yesus, "Aku pun tidak mengutuk engkau," dan mereka pergi berpencar ke segala arah. Tetapi perempuan ini yang terungkap sebagai orang berdosa di hadapan hukum Taurat dan manusia, mengakui bahwa ia adalah orang berdosa yang patut dihukum mati dan masuk neraka. Dan ia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang akan menyelamatkannya dari segala dosanya. Oleh karena itu, ia menerima kata-kata keselamatan dari Yesus
Aku pun tidak mengutuk engkau. Jadi mengapa Yesus berkata kepada perempuan yang berzinah ini, Aku pun tidak mengutuk engkau? Alasannya adalah ketika Yesus yang datang sebagai anak domba Yahweh menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, wakil umat manusia dan imam besar, terakhir, semua dosa dunia dipindahkan ke atas kepala Yesus, dan pada saat itu semua dosa perempuan yang berzinah ini juga dipindahkan kepada Yesus. Oleh karena itu, Yesus tidak dapat mengutuk perempuan ini yang percaya kepadanya sebagai juru selamatnya dan pada baptisannya. Yesus bukan hanya menanggung dosa perempuan ini, tetapi juga mengambil atas dirinya semua dosa dunia melalui baptisannya dan disalibkan serta mati sebagai penghakiman atas dosa-dosa tersebut. Perempuan ini diselamatkan karena ia percaya bahwa semua dosa zinahnya dipindahkan kepada Yesus ketika dia datang sebagai anak domba Yahweh, korban pendamaian, dan menerima baptisan yang seperti penumpangan tangan dalam perjanjian lama. Mereka yang berpikir bahwa mereka tidak memiliki dosa tidak dapat diselamatkan. Bagaimana seseorang dapat diselamatkan dari dosa jika tidak ada dosa yang harus dihapuskan? Mengapa dokter diperlukan jika seseorang tidak sakit? Hanya mereka yang mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa yang ditakdirkan ke neraka memerlukan Injil, air, dibaptis dan menanggung semua dosa dunia, darah, dihakimi, dan roh. Yesus adalah Tuhan, dan hanya orang-orang seperti itu yang dapat percaya pada Injil keselamatan ini. Ketika Yesus berkata, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu," orang-orang Farisi dan pemimpin agama yang menipu diri mereka sendiri dengan berpura-pura tidak berdosa dan berusaha melempari dia dengan batu, menjatuhkan batu mereka dan pergi. Semua orang berbuat dosa. Karena upah dosa adalah maut, semua orang ditakdirkan untuk dirajam sampai mati dan masuk neraka. Namun, Yesus tidak mengatakan untuk merajamnya, tetapi berkata, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Masuk surga bukan karena seseorang tidak berbuat dosa di dunia ini, tetapi karena seseorang mengakui dirinya sebagai orang berdosa yang ditakdirkan ke neraka dan percaya pada keselamatan air, baptisan, dan roh yang melaluinya Yesus menyelamatkan kita dari semua dosa sekali untuk selamanya. Inilah hukum iman, Surat Roma pasal 3 ayat 27. Anda juga harus menjadi orang yang menerima firman, "Aku pun tidak mengutuk engkau." Bagaimana? Dengan percaya pada Injil air dan roh, bahwa Yesus yang diutus oleh Yahweh Bapa sebagai anak domba kurban, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, wakil umat manusia, untuk menghapus semua dosa kita dengan menerima pemindahan semua dosa ke atas dirinya. Dan bahwa dia menanggung semua dosa dunia dan dihakimi dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, dan bahwa dia bangkit dari kematian setelah 3 hari untuk menjadi juru selamat kita. Jika Anda juga ingin menerima kata-kata, "Aku pun tidak mengutuk engkau" dengan iman, silakan baca seri khotbah Pendeta Paul Sejong yang berjudul "Sudahkah Anda benar-benar dilahirkan kembali dari air dan roh?" Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis dalam berbagai bahasa sebagai e-book dan buku audio di situs web The New Life Mission. Pelayanan kami
The New Life Mission membagikan buku-buku yang ditulis oleh pendeta Paul C. Jong dengan tujuan untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia dan mengoperasikan situs web yang telah diterjemahkan ke dalam 27 bahasa utama. Sekitar 80.000 sampai 100.000 orang mengunjungi situs kami setiap hari. Lebih dari 1.300 orang setiap harinya mengunduh sekitar 1.500 sampai 2.000 buku elektronik gratis dan lebih dari 2.000 buku audio gratis. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kami membagikan kebenaran Injil air dan roh secara gratis melalui literatur. Percayalah dan kunjungilah situs kami untuk mengunduh buku elektronik, buku audio, dan buku dwibahasa.